Baik jamaah sekalian, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Hadirin jamaah salat maghrib yang insyaallah nanti akan diteruskan ke dalam salat isya, yang semoga senantiasa diberkahi, dirahmati dan juga senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang hari yang berkaitan dengan ibadah kita, yaitu tentang hari Jumat. Ini hari Jumat jamaah sekalian. Ini setelah bab jamak, bab solat kemarin, solat jamak, solat qasar. Sekarang kita masuk ke hari Jumat, Yaumul Jumu'ah. Saking hari ini jamaah sekalian merupakan hari yang baik, hari yang perlu kita perhatikan. Ada namanya satu surah, namanya surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah itu terdapat di dalam juz yang ke-28. Surah Al-Jumu'ah itu terdapat di dalam juz ke-28 setelah surah As-Saff. Itu surah Al-Jumu'ah. Dan di ayat terakhir, hampir di ayat-ayat terakhir, Allah berbicara tentang perintah untuk melaksanakan ibadah di hari Jumat. Tapi sebelumnya jamaah sekalian, ini agar menjadi perhatian kita bersama, ternyata hari Jumat itu hari yang mesti harus kita jaga dengan baik. Kenapa? Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at fihi asy-syamsu yaumul jumu'ah." Kata Nabi, hari terbaik, ini khairu yaumin tala'at fihi asy-syamsu yaumul jumu'ah, kata beliau, hari terbaik selama matahari terbit. Jadi matahari terbit, selama matahari terbit, kata Nabi, hari terbaiknya adalah Yaumul Jumu'ah. Itu jamaah sekalian. Hari yang pertama hari Ahad, kemudian yang kedua Isnin 2, kemudian Rabu', Sulasa, Salasah 3, Rabu' 4, kemudian Khamis, Khamsah 5, yang keenam Jum'ah, yang ketujuh Sabtu, Sabat. Nah, hari Jumat ini jamaah sekalian, hari yang pertama dari 3 agama samawi. Hari Jumatnya umat Islam, hari Sabtunya umat Yahudi, hari Minggunya umat Nasrani Kristen. Inilah agama samawi 3 ini. Jadi jamaah sekalian, 3 agama samawi ini, yang mana yang pertama Jumat Islam, maka jamaah sekalian, kalau dia bukan seorang wanita, wajib hukumnya apabila sudah akil baligh untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu jamaah sekalian. Kemudian nanti Sabtu, Sabat, itulah hari yang pernah dilanggar oleh orang-orang Yahudi jamaah sekalian. Orang-orang Yahudi itu, makanya tidak heran
Kenapa orang-orang Yahudi tidak pernah berdamai dengan orang Palestina? Bahkan mereka adalah penjajah di negeri Palestina. Karena memang wataknya orang Yahudi sudah seperti wataknya binatang. Loh, kok begitu? Karena dulu nenek moyangnya orang-orang Yahudi pernah Allah kutuk menjadi kera-kera yang hina. Mana dalilnya? Ada dalam surah Al-Baqarah. Maka wajar kalau ada namanya teori evolusi. Yang pencetusnya adalah Darwin. Teori Darwin, teori evolusi, yang mengatakan ujung-ujungnya kata Darwin, bahwa nenek moyangnya manusia itu adalah dari kera. Setuju nggak kira-kira jamaah muhajirin? Saya tahun 2006 Pak, di Unila, di GSG Unila 2006, dan pembicaranya waktu itu adalah orang Turki, 3 orang. Ya, 3 orang dari Turki, yang mana mereka itu muridnya Harun Yahya. Walaupun Harun Yahya akhir-akhir ini terkena kasus beliau. Tapi waktu itu, teori yang meruntuhkan teori evolusi, itu adalah teorinya Harun Yahya. Itu yang meruntuhkan teori evolusi. Yang sekarang saya heran itu kenapa masih dipelajari di sekolah-sekolah. Bahwa kera dipelajari biologi, bahwa kera nanti berevolusi terus-menerus nanti ujung-ujung jadi manusia. Nah itulah salah satu, mohon maaf, pembodohan dalam pendidikan. Kenapa? Kalau Charles Darwin itu mengakui bahwa kakek nenek moyangnya itu dari kera, wajar. Karena memang dulu, apa kata Allah? Karena orang-orang Yahudi itu melanggar hari Sabat, Sabtu, itu bahasanya. Kalau orang Yahudi nyebutnya Sabat. Kita sama aja hurufnya sebenarnya. Sabtu, hanya dibaca begitu. Akhirnya apa? Karena mereka nggak mau beribadah hari Sabtu, bahkan kebanyakan yang daerah pinggir pantai itu mencari ikan, mencari apa namanya, ikan-ikan untuk dijadikan bisnis dan lain sebagainya. Akhirnya karena Nabi Musa mereka langgar. Makanya orang-orang Yahudi itu jamaah sekalian, kalau diajak diskusi banyak nggak paham. Susah diajak diskusi, selalu ingkar janji. Itu orang-orang Yahudi. Selalu ingkar janji, maunya menang sendiri. Ya kalau sudah berbuat aniaya, persis, tidak mandang lagi kasihan. Pokoknya selain ras mereka, itu babat habis. Itu memang sifat mereka. Nah maka Allah melaknat mereka, mengutuk mereka dengan kalimatnya. Allah apa? Kunu qiradatan khasiin, kata Allah. Jadilah kalian semua menjadi kera-kera yang hina. Nah, itu nenek moyangnya orang-orang Yahudi, termasuk yang sedang membantai saudara-saudara kita di Gaza hari ini. Nah, itu ras-ras mereka ke sana. Nenek moyang mereka pernah dikutuk oleh Allah menjadi kera-kera yang hina. Walaupun ada 2 tafsir di sana. Ada sebagian ulama mufassir mengatakan benar-benar wujudnya itu berubah jadi kera, tapi hanya beberapa masa. Hanya beberapa tahun, habis itu generasinya habis semua. Ada yang mengatakan jiwa-jiwa mereka Allah kutuk persis seperti kera. Nah itu jamaah sekalian, ada 2 tafsir. Maka dua-duanya memiliki kemungkinan. Karena ini adalah sesuatu yang gaib, kita tidak mampu memastikan dengan maksimal. Nah itu jamaah sekalian. Nah hari Jumat, inilah hari kita. Maka siapapun yang mengaku laki-laki, dia sudah akil, baligh, bukan musafir. Kalau musafir kan tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, musafir. Tapi kalau dia muqimin, muslim, akil, baligh, tidak sholat Jumat, maka ini sungguh terlalu. Apalagi memang menyepelekan sholat Jumat jamaah sekalian. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari terbaik selama matahari terbit, kata Nabi, itu adalah hari Jumat. Fihi, kata beliau, di dalamnya khuliqa Adam, diciptakan Nabi Adam. Maka yang lahir hari Jumat itu berarti
termasuk sebuah anugerah yang bagus. Hari Jumat karena hari terbaik. Khuliqa fihi Adam. Fihi khuliqa Adam. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu jamaah sekalian diciptakan hari Jumat. Langsung. Yang meniupnya malaikat Jibril alaihi salam. Wa fihi udkhilal jannah. Dan pada hari itu juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Nabi Adam dimasukkan dalam surga, itu juga hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha. Dan di hari itu juga jamaah sekalian, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Diciptakan hari Jumat, masuk surganya hari Jumat, dikeluarkan dari surga juga hari Jumat. Wala taqumus sa'atu, kata Nabi, dan tidak akan terjadi hari kiamat illa fi yaumil jumu'ah, kecuali terjadi pasti di hari Jumat. Hanya saja jamaah sekalian kita tidak tahu Jumat kapan. Itu saja, tapi pasti harinya nanti hari Jumat terjadinya kiamat itu. Gunung-gunung meletus. Wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat, macam-macam itu kalimat tentang kiamat. Itu terjadinya hari yang maha dahsyat itu, mengguncangkan bumi, menghancurkan bumi, meratakan segala isinya, terjadinya di hari Jumat. Nah, maka mesti hati-hati di hari Jumat. Tuh, jangan-jangan pas lagi ini kiamat datang. Itu. Hadis ini Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi dan seterusnya. Berikutnya jamaah sekalian, ini berikutnya, hadis berikutnya. Dari Abu Lubabah Al-Badri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Ayyam. Sayyid itu artinya yang dimuliakan, Sayyid. As-Sayyid itu artinya Sayyidina, Tuan kita yang dimuliakan. Sayyidul Ayyam yaumul Jum'ah. Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia itu adalah hari Jumat. Wa a'zamuha 'indallahi wa a'zamu 'indallahi azza wa jalla min yaumil fitri wa yaumil adha wa fihi khamsu khilal. Dan hari itu juga jamaah sekalian merupakan hari yang paling mulia di sisi Allah. Ia lebih mulia dibandingkan hari raya Idul Fitri dan lebih mulia daripada Idul Adha. Jadi hari Jumat itu jamaah sekalian dalam hadis ini dikatakan hari yang lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian Nabi menjelaskan, wa fihi khamsu khilal, kata Nabi, di dalam hari Jumat itu ada 5 peristiwa besar, kata Nabi. Nah, ini sebagai pembukanya. Jadi ada peristiwa besar di hari Jumat itu. Apa peristiwa besar itu jamaah sekalian? Khalaqallahu fihi Adam wa ahbatallahu fihi Adam ilal ardi. Yang pertama, diciptakannya Nabi Adam dan diturunkannya Nabi Adam ke bumi. Hari Jumat, peristiwa besar. Itulah cikal bakal akan adanya manusia jamaah sekalian. Jadi Adam diciptakan oleh Allah di hari Jumat, kemudian Allah turunkan juga ke bumi di hari Jumat. Wa fihi tawaffallahu Adam, dan hari Jumat juga ternyata Allah mewafatkan Nabi Adam. Ini Nabi Adam ini serba Jumat rupanya. Hari Jumat diciptakan, hari Jumat dimasukkan ke surga, hari Jumat juga dia dikeluarkan dari surga, kemudian hari Jumat dia diturunkan ke bumi. Hari Jumat jemaah sekalian. Kemudian hari Jumat juga Nabi Adam ini diwafatkan oleh Allah. Ada enggak kira-kira di antara jemaah sekalian lahirnya hari Jumat, wafatnya hari Jumat? Naik hajinya mulai juga Jumat, misalnya. Kemudian apa kata Nabi? Wa fihi sa'atun
la yas'alullahu 'abdu, la yas'alul 'abdu fiha syai'an illa atahu Allah tabaraka wa ta'ala iyahu ma lam yas'al haraman. Nah, ini yang penting kita perhatikan jamaah sekalian. Di hari Jumat itu, kata Nabi, ada suatu waktu, ada suatu saat, karena kalimatnya saat. Kalau sesaat itu jamaah sekalian, berarti waktunya hanya sebentar. Jadi kata Nabi, di hari Jumat itu ada satu waktu, dan itu tidak lama waktunya. Di hari Jumat, apabila seorang hamba berdoa di hari tersebut, di hari Jumat itu, maka Allah pasti akan mengabulkan permintaannya selama dia tidak meminta perkara-perkara yang haram. Pokoknya di hari Jumat itu jamaah sekalian, entah dimulai dari mulai subuh Jumat, maka kalau mulai subuh Jumat jamaah sekalian, kalau yang punya hajat-hajat besar, doalah di hari subuh, mulai di hari subuh Jumat itu. Terus nanti zuhurnya, nanti asarnya, sampai menjelang maghrib. Nah, di hari Jumat itu, karena ikhtilaf para ulama jamaah sekalian, entah di subuhnya, entah di waktu zuhurnya, bahkan ada yang mengatakan waktunya adalah pas di antara duduknya seorang khatib, duduk antara dua khutbah. Ada ulama yang mengatakan di saat itulah salah satu doa yang makbul itu. Makanya jamaah sekalian, kalau lagi khutbah itu jangan tidur. Itu. Karena ada kejadian muazzinnya, untung Pak Mursyid kita ini nggak pernah tidur kalau hari Jumat. Ada satu masjid, kata kawan itu, muazzinnya tertidur. Jadi pas duduk khatibnya di antara dua khutbah, ditegurlah sama sebelahnya. Mas, doa katanya. Doa. Karena dia baru habis tidur, kaget langsung berdiri, langsung qomat dia. Tarik lagi sama jamaah. Belum qomat, doa katanya. Doa dia baru. Nah, makanya hati-hati itu yang muazzin itu. Karena kadang-kadang di hari Jumat jamaah sekalian banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata khatibnya. Udah mulai itu. Zikirnya setengah jam. Hati-hati jamaah sekalian. Memang kalau kita duduk, kalau tidurnya itu tidur ayam. Lepas bangun lagi, lepas sebentar bangun lagi. Itu memang menurut sebagian ulama tidak membatalkan wudhu. Tapi kalaupun duduk tetap, taruhlah tidak nyender, duduk tetap dia, tapi sudah sampai mendengkur pula, sudah sampai hilang dia, cuma mendengar salam, bangun pas Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, bangun dia gara-gara amin kata jamaah. Kan banyak yang kaget dia bangun akhirnya kan. Itu berarti sudah batal wudhu orang tersebut. Mending pergi ke sana, ke tempat wudhu, kemudian dia balik lagi. Jangan langsung bangun. Kenapa? Karena dia sudah mengalami ghaibatul aqli. Akalnya sudah hilang tadi. Apalagi sudah mimpi. Oh, mimpi nyupir kemana, misalnya kemana-mana. Lagi Jumat. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, ada yang mengatakan duduk di antara dua khutbah itu waktu yang mustajab. Walaupun ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan setelah asar sampai menjelang maghrib. Itu waktu yang mustajabnya. Maka jamaah sekalian carilah di waktu itu. Nah, kalau saya semuanya, mulai habis subuh tu banyak doa. Habis zuhur nanti banyak doa. Pokoknya di hari Jumat tu banyak doa. Karena kata Nabi, la yas'alul 'abdu fiha syai'an illa atahu Allah tabaraka wa ta'ala iyahu ma lam yas'al haraman. Allah akan pasti mengabulkan doanya selama dia tidak meminta perkara yang haram. Apa contohnya? Dia meminta perkara yang haram. Misalnya begal doa hari Jumat, ya Allah, muluskan saya mau ngambil motornya si A, ya Allah, katanya. Haram itu. Nggak bakal dikabulin sama Allah. Nah, itu atau minta apa misalnya? Perkara yang haram. Wa fihi, kata Nabi, taqumus sa'ah. Dan hari itu juga dibangkitkan hari kiamat. Artinya terjadinya hari kiamat.
ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa hunna yusfiqna min yaumil jumu'ah. Nah, ini jamaah sekalian. Apa kata Nabi? Setiap datangnya hari Jumat, kata Nabi, tiada malaikat tiap datangnya hari Jumat, itu malaikat ini. Kemudian langit, kata Nabi, langit itu sama. Wala ardun, begitu pun bumi, kata Nabi. Wala riyahin, begitu pun angin. Wala jibalin, dan juga begitu pun gunung. Wala bahrin, dan begitu pun lautan, kata beliau, illa hunna yusfiqna min yaumil jumu'ah. Langit, malaikat, langit, bumi, gunung, lautan. Itu kata Nabi, setiap datangnya hari Jumat, semuanya merasa takut dengan kehadiran hari Jumat. Kenapa? Karena mereka khawatir jangan-jangan Jumat inilah terjadinya hari kiamat. Maka jamaah sekalian, setiap datangnya hari Jumat, kita disunnahkan banyak-banyak baca Quran. Minimal baca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi. Kalau tidak khatam habis subuh ngantuk-ngantuk, baca minimal 10 dulu. 10 dulu. Apakah 10 di awal atau 10 di akhir? Terserah. Baca. Nanti sebelum Jumatan lanjutkan lagi. Nggak mampu khatam juga satu surah itu, nanti habis Jumatan lanjutkan lagi. Pokoknya usahakan di hari Jumat itu khatam surah Al-Kahfi. Setiap Jumat. Nah, itu jamaah sekalian. Allah akan melindungi dia dari fitnah Dajjal, atau Allah akan memberikan cahaya antara Jumat ini sampai Jumat berikutnya, ditambah lagi sampai 10 hari berikutnya. Itu bagi orang-orang yang senantiasa membaca surah Al-Kahfi. Dan jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya fadilah yang paling utama terhindar dari fitnahnya Dajjal, fitnah kehidupan, fitnahnya Israel, fitnahnya Amerika dan lain sebagainya. InsyaAllah orang-orang yang rajin membaca surah Al-Kahfi, terutama di hari Jumat, dia akan terhindar dari fitnah-fitnah itu semuanya. Dianjurkan banyak sholawat, dianjurkan juga banyak membaca bersedekah, baca Quran, sholawat, sedekah, berzikir. Termasuk juga jamaah sekalian, hari Jumat itu disunnahkan sebelum khatib naik mimbar, sunnah jamaah sekalian sholat terus 2 rakaat salam, sholat lagi bangkit 2 rakaat salam, sholat lagi bangkit 2 rakaat salam. Terserah, namanya sunnah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sunnah mutlaqah, bukan muqayyadah, sunnah mutlaqah. Sampai khatib naik mimbar baru berhenti. Nah, itu jamaah sekalian. Dan ini jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hari Jumat. Mau tanya jawab dulu apa gimana nih? Tanya jawab dulu lah ya. Kadang-kadang waktu gak kerasa baca hadis satu azan. Baik jamaah sekalian, itu sebagai pengantar, maka saya persilahkan kepada para jamaah sekalian, jika ada pertanyaan baik berkaitan dengan tema ataupun di luar tema, silahkan. Yang penting kita ngaji sembari mempelajari apa-apa yang belum kita ketahui secara bersama. Wallahu a'lam bishawab. Dipersilakan jamaah sekalian. Enggak, Pak De. Ya, silakan Pak De. Kita sakit, dirawat di rumah sakit. Betul. Nah, rumah sakit itu dekat dengan masjid. Ya. Mepet. Jadi kita tahu itu, ya. Ya, pas hari Jumat gitu. Kita lagi sakit nih posisi. Ya, posisi lagi sakit. Oke. Nah, lantas apa yang harus kita yang berbuat agar kita memang dalam kondisi tidak boleh bergerak ke situ. Apakah kita mengikuti ya Di masjid, ya, di masjid atau atau di masjid atau kita mengganti sholat. ya. Baik. Ya. Pertanyaan yang luar biasa. Kita dalam kondisi sakit,
Tadi kurang saya jelaskan bahwa salah satu yang tidak punya kewajiban untuk menunaikan sholat Jumat adalah bagi orang-orang yang sakit. Nah, bagaimana? Walaupun ini ada rumah sakit, kemudian ada masjid, dia dalam kondisi sakit, apalagi kata dokter, bapak jangan dulu banyak bergerak, apalagi berjalan berapa meter seterusnya misalnya, tetap saja di dalam. Maka apa yang dia lakukan? Dia tetap melaksanakan sholat seperti sholat zuhur. Tidak perlu dia harus ikutin di masjid itu. Nah. Jadi orang yang sakit tersebut sholat seperti sholat biasa. Nah. Oh, dengerin, boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti waktu sholatnya dia sholat zuhur seperti biasa. Nah, dia hanya mengikutin khutbah, selesai dululah khutbah, biar enak saya ingin ngedengerin khutbahnya misalnya. Dengarkan tidak apa-apa. Tapi kalaupun seandainya asal sudah masuk waktunya karena dalam keadaan sakit, maka dia boleh sholat zuhur duluan, tidak apa-apa. Nah itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Bagus sekali pertanyaannya. Apakah sholat qobliyah Jumat itu ada? Nah itu jamaah sekalian. Ini jawabannya ada dua jawaban. Ikhtilaf para ulama. Tapi insya Allah yang paling kuat itu adalah tidak ada. Ada hadis yang dikemukakan oleh Nabi, tetapi Nabi tidak menyebutkan ada qobliyah Jumat. Tapi bagaimana pendapat yang mengatakan ada qobliyah Jumat? Yang mengatakan ada qobliyah Jumat itu berdalil dengan dalil likulli adzanaini salatun. Memang ada hadis itu bahwa setiap dua azan, azan pertama itu yang panjang itu, azan pertama, azan yang kedua yaitu qamat. Nah, setiap di antara dua itu kata Nabi ada salat. Makanya maghrib itu ada enggak qobliyahnya? Aslinya ada. Tapi sunnah biasa, liman sya'a kata Nabi, bagi siapa yang mau saja, tidak muakkadah. Nah itu, qobliyah maghrib ada. Tapi liman sya'a, hanya bagi siapa aja yang mau, tidak ditekankan oleh Nabi, tidak juga dianjurkan. Tapi yang mau silakan. Nah itu, sama dengan qobliyah isya. Nah itu, nah itulah yang membedakan pendapat dua itu tadi. Tapi kalau seandainya di masjid tersebut itu cuma satu kali azan, maka sudah, kita tidak perlu. Kalaupun misalnya dua azan, ternyata mayoritas di sana melakukan qobliyah, kalau mau ya silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Tapi menurut kami, pendapat yang paling kuat, tidak ada qobliyah Jumat. Nah itu, walaupun ini ikhtilaf, berbeda. Maka jamaah sekalian, kalau mau yang qobliyah Jumat, misalnya ada yang dua azan di sana, ya silahkan saja. Nah itu. Karena itu selama ranah ikhtilaf, kita tidak boleh saling mencela satu sama lainnya. Monggo kalau dia yakin ada, silahkan. Tapi bagi yang nggak yakin, diam. Jangan saling misalnya, kamu kok nggak qobliyah, rugi kamu, kata satunya. Kamu nggak ada dalilnya, kata yang satunya, masa qobliyah Jumat misalnya itu. Nah, silahkan aja. Ada dalil yang menyandari dua masing-masing. Tapi kalau saya berkeyakinan tidak ada qobliyah Jumat. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Betul, silakan. Waalaikumsalam. Karena sholat Jumat ini 2 rakaat, Ya. kemudian disertai dengan khutbah dua khutbah ya. Ini ada paham bahwa 2 khutbah itu mengganti 2 rakaat seperti zuhur. Ini apakah ini hadis atau paham? Sehingga beberapa tempat tertentu khutbah tidak menggunakan bahasa setempat. Katanya itu karena pengganti 2 khutbah, pengganti 2 rakaat. Nah ini jumhur ulama, sepakat ulama. Kan banyak pakai, kalau di Jawa Barat bahasa Sunda ya, di Jawa sana bahasa Jawa. Nah, kalau di Lampung bahasa Lampung. Gitu untuk apa? Wasiatnya. Nah ini bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa juga ini pertanyaan. Banyak terjadi. Memang ada sebagian yang masyarakat, apakah
Katanya sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Sebenarnya ini adalah kalimat yang keliru jamaah sekalian. Karena Jumat itu sholat yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Bukan pengganti zuhur. Syariatnya memang sendiri. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Sendiri memang. Pokoknya setiap hari Jumat ada sholatnya. Itulah sholat Jumat. 2 rakaat. Nah, ada faham yang mengatakan khutbahnya itu pengganti 2 rakaat zuhur yang lainnya. Itu agak keliru. Maka itulah ada yang ngotot. Sehingga dia khutbahnya pakai bahasa Arab. Bahasa Arab dari awal sampai akhir. Makmum nggak pernah faham. Yang faham cuma yang baca saja. Makmum entah apa yang dibaca. Jangan-jangan pas dicek sama orang ahli bahasa Arab, itu banyak keliru kalimat-kalimatnya. Nah, kan gitu. Nah, itu keliru jamaah sekalian. Nah, keliru Pak Cacap. Jadi, tetap berdiri sendiri. Ada tausiah dengan bahasa apapun. Tausiahnya, khutbahnya itu dengan bahasa Lampung, boleh nggak? Boleh. Dengan bahasa misalnya bahasa India, boleh, boleh. Nah, itu jamaah sekalian. Kenapa? Karena khutbah itu artinya salah satu memberikan nasihat. Nasihat itu akan sampai kepada orang yang dinasihati apabila orang yang dinasihati itu faham dengan bahasa penasehatnya. Paham nggak kira-kira jamaah sekalian saya ngomong bahasa Arab full setengah jam? Nggak nyampe sama jamaah sekalian, nggak paham. Nah, yang benar itu nasihat itu akan sampai kepada orang yang dinasihati itu. Bagaimana? Ya dengan bahasanya. Kalau misalnya di sini mau bahasa Lampung tapi banyak nggak bisa, jangan pakai bahasa Lampung, pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau semua itu orang Lampung, pakai bahasa Lampung, paham semua, pakai bahasa Lampung, boleh? Boleh. Itu. Begitu Pak Ketua. Silakan Pak. Wah ini, maaf, ini Pak dulu. Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sholat duhanya. Masna. Ya. Ya. Oke. Baik. Diterima nggak? Baik. Ini. Memang ini kalau sudah bertanya hebat ini pertanyaan beliau ini. Pertanyaan di luar dugaan semua. Ini kalau beliau ini penguji disertasi atau tesis ini bisa kelengar yang diuji nanti. Di luar dugaan. Ya. Ada orang ini mau sholat duha, niatnya tadi 4 rakaat. Sepakat dulu para ulama bahwa minimal jumlah sholat duha itu 2 rakaat. Jumlah maksimalnya ikhtilaf. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan tidak terbatas. Nah, itu jumlah maksimal. Jadi jamaah sekalian, silahkan aja. Kalau sempat ternyata nikmat benar sholat duha itu mau 20 juga, ada juga pendapat itu. Boleh, boleh. Nah, tadi niatnya 4 rakaat, baru 2 rakaat salam, ada tamu. Ini tamu mau diusir nggak enak, tapi nggak diusir 2 rakaat lagi ini masih kurang. Apakah 2 rakaat ini sah? Sah. Kenapa? Karena memang minimalnya 2 rakaat, walaupun itu niatnya 4 rakaat mau nambah 2. Kenapa? Karena kata Nabi, seseorang yang berniat dengan niatan baik, baru niatnya aja sudah sampai. Jadi 2 rakaat yang belum dilaksanakan oleh ini tadi, niatnya sudah dicatat kebaikan. Hanya rakaat itu yang belum. Nah, 2-nya udah dicatat. Sah, sah. Nah, itu. Nah, kalau enggak, ya. Ini masalahnya ini pengen 4. Nah, kok tercapai 2? Bukan. Ternyata
Wah, ini baru kecapaian 1. Dari 4 tadi baru kecapaian 1. Hah? Ada 2? Oh ya 2. Oh benar berarti. Bukan 1 ya? Bukan 1. Nah kalau 1, Wak, nah ingat dari 2 baru 1 baru nggak sah itu. Harus 2. Nah itu. Silakan Pak Wahidi. Pak Wahidi monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka tadi maksud bahwa tadi kita salah dengar yang terbaik di antara hari yang lain adalah Ya. bagaimana disebutkan 6 hari yang lain. Tadi dikatakan hari Jumat sepanjang terbit matahari. Ya. Maksudnya bukan hari gimana Pak? Apakah malam itu sudah ada waktu kan? Sampai subuh. Terus menunjukkan hari-hari yang lain bagaimana? Karena di dalam Jawa itu kan kita sampai sekarang masih dengar orang mau mengadakan hajat apa itu ada pasangan kalau tidak pokoknya Ya. 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 Nah, ini pertanyaan di luar dugaan juga ini. Ya. Baik, betul. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu jauh lebih berhak jadi pegangan bagi seorang muslim. Kenapa? Karena sudah nyata dalilnya. Terus timbul pertanyaan, bagaimana dengan hari-hari yang lain? Tadi dikatakan oleh Nabi, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah, kata Nabi. Hari yang terbaik semenjak terbitnya matahari itu, setiap hari yang terbaiknya hari-hari itu adalah Jumat. Maksudnya ini Jumat itu banyak keberkahan dan terkhusus. Sehingga kita dianjurkan untuk memanfaatkan hari Jumat ini dengan maksimal. Bukan berarti hari yang lain itu tidak punya manfaat, enggak. Hari Senin ada juga hari terbaik untuk melakukan puasa. Kan gitu. Hari Kamisnya pun seperti itu. Hari Rabunya bagaimana? Hari Selasanya. Hari-hari biasa. Tetap kita harus stabil melaksanakan amal-amal soleh yang lainnya. Nah terus bagaimana menurut perhitungan orang-orang Jawa dulu? Bahkan di Lampung pun mungkin ada. Kalau dulu kami diajari oleh kakek kami, langkah rezeki petemu maut. Nah gitu. Entah gimana, saya lupa dulu. Langkah rezeki petemu maut, kan gitu. Mungkin orang-orang Jawa ada hal-hal seperti itu dan lain sebagainya. Nah maka itu jamaah sekalian bisa jadi hanya pengalaman hidup. Yang mana mungkin mereka dulu karena belum datang dalil yang ada, sehingga mereka menggunakan ijtihad masing-masing. Ijtihad yang mereka pergunakan. Dan itu adalah ijtihad mereka dulu. Apakah itu keliru atau tidak? Silahkan kita lihat. Kalau dia bertentangan dengan syariat, maka itu berarti keliru. Tapi kalau dia berkesesuaian dengan syariat, maka hal tersebut bisa dibudayakan selama mengandung kemaslahatan, kebaikan. Ah, gitu, Pak. Misalnya kayak dulu akikah itu dilestarikan sama Nabi. Walaupun zaman jahiliyah akikah itu nyembelih darah yang disembelih itu, darah kambing itu dilumurin di kepalanya bayi. Akhirnya Islam menghapus itu semua. Nyembelih kambingnya tetap, tapi kepala bayi dicukur, bukan dilumuri darah. Nah, gitu. Jadi seperti itulah kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu. Jadi malam Jumatnya bagaimana? Termasuk malam Jumatnya, Pak. Ini Pak Wahidi. Jadi termasuk malam Jumatnya. Makanya dianjurkan baca surah Al-Kahfi itu mulai dari malam Jumat. Nah, sampai hari Jumatnya. Ya. Ya. Pergantian hari itu di Maghrib kalau dalam Islam, bukan jam 12. Jadi mulai dari Maghrib itu sampai besoknya. Ah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan Mas Uzub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini masalah menyambut hari Jumat juga. Apakah
istilahnya ada yang mengatakan 3 kali berturut-turut tidak mengikuti sholat Jumat itu orang kafir, apa benar? Menjadi kafir. Menjadi kafir. Ada dalil tentang itu? Ada. Apa benar kalau ada seseorang muslim yang dia sengaja meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, maka dia telah jatuh ke dalam kekafiran? Iya, betul. Maka dia mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan dia dosa besar dan diwajibkan untuk bertaubat. Nah itu. Tapi seandainya seperti itu, dan seperti itu, kita mau melaksanakan ibadah sholat lagi, apa harus kita syahadat lagi? Nah, itulah perdebatannya. Menarik ini. Ini kayak perbincangan antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu percakapannya bisa jamaah sekalian buka di Fikih Sunnah. Salah satu dalam pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat, bukan cuma sholat Jumat, pokoknya sholat wajib, dengan sengaja, maka orang tersebut, kata Imam Ahmad, dia kafir. Orang itu kafir. Bagaimana dalil mereka? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Itu dalilnya Imam Ahmad dan dalil-dalil lainnya. Bahwa orang perjanjian antara kita dengan kekafiran itu adalah di sholat. Siapa yang sudah meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Kan gitu. Lalu ditanya, karena dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, orang itu fasik dosa besar. Itu ya, fasik dosa besar. Kemudian dia diperintahkan untuk bertaubat. Kalau dia nggak mau bertaubat, baru dibunuh. Boleh dibunuh. Itu termasuk dalam intisari fikih sunnah juga, dijelaskan itu. Nah, ada percakapan di sana, kurang lebih percakapan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Mirip pertanyaan Mas Yusuf ini. Kata Imam Syafi'i, ini kira-kira percakapan bahasa kita. Wahai, kata Imam Syafi'i, wahai Imam Ahmad, bagaimana menurutmu hukum orang yang meninggalkan sholat? Kata Imam Ahmad, kafir. Ditanya sama Imam Syafi'i, bagaimana cara dia agar beriman kembali? Itu. Kata Imam Ahmad, dengan melaksanakan sholat. Dia sholat, itu udah beriman lagi dia. Ditanya lagi sama Imam Syafi'i, semenjak kapan syariat Islam itu mengajarkan bahwa untuk menjadi beriman, menjadi orang beriman atau menjadi muslim lagi, itu dengan menunaikan sholat. Mestinya kan dengan bersyahadat. Kan itu. Maka perdebatan mereka berdua terdiam sampai di sana. Imam Ahmad tidak menjawab, Imam Syafi'i tidak meneruskan pertanyaannya. Maka di sini ikhtilaf. Maka saya lebih condong kepada apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Dia dosa besar dan dia diwajibkan untuk bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat, maka itulah yang akan menyebabkan dirinya menjadi kafir. Nah, itu. Maka dengan jalan dia sholat, kemudian dia bertaubat, itulah jalan dia menjadikan dia menjadi orang beriman lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini perkara tinggi ini, Mas Yusuf. Perkara tinggi. Ada wak lagi. Memang harus dua wak ini. 2 kali ini. Waalaikumsalam. Jadi kebun saya itu kebetulan baru dibangun masjid. Di mana, Wak? Oh, di kebun nih, sekitar kebun. Jadi kebetulan saya dihubungi takdinya. Ya. Untuk apa? Kebetulan sudah Jumat 2. Ya. Saya diminta untuk jadi Khatib. imam. Ya. Saya iya kan oke. Jadi waktu sampai di Jumat, sudah khotbah dan apa? Sholat, habis salam, terus komat lagi takmir ini. Oh, takmirnya. Bingung saya kan? 4 rakaat. Iya. Terus selesai. Jadi saya rupanya katanya itu tidak cukup 40, maka tidak sah. Oh. Ini harus zuhur. Ini gimana? Ya. Jamaah sekalian, memang ikhtilaf masih dalam kaitan sholat Jumat tadi. Ada yang mengatakan itu hanya pendapat ulama.
Ada yang mengatakan bahwa untuk mencapai sahnya sholat Jumat itu minimal makmumnya atau jamaahnya 40 orang. Itu hanya ijtihad. Ijtihad itu bisa potensi salah, bisa. Makanya Nabi mengatakan orang yang berijtihad, kalau ijtihadnya benar dapat 2 pahala. Kalau dia salah masih dapat pahala cuma 1. Nah itu. Nah, termasuk tadi ijtihad tentang jumlah minimal orang yang melakukan sholat. Maka pendapat yang paling kuat, dan itu menjadi mazhab saya, dan itu juga ditulis di fikih sunnah, karena tidak ada dalil yang kuat yang mensyaratkan minimal 20, minimal 10, minimal 40, tidak ada dalil kuatnya, maka minimal syarat untuk mendirikan sholat Jumat asal sudah ada imam dan sudah ada makmum. 2 orang juga bisa. Kenapa? Bayangkan kalau seandainya jamaah sekalian misal di luar negeri, di negerinya orang-orang kaum kafir, di Rusia nggak ada orang beriman misal di suatu daerah. Ini mau 3 bulan pelatihan di sana, kemudian kita nggak sholat Jumat misalnya, nggak bisa. Bisa kalau misalnya ada 5 orang Jumat. Sama kayak kejadian kami waktu di Jepang waktu itu, hanya kami serombongan itu, mungkin hanya 30 jamaahnya, saya yang khotib, kemudian imam, dah. Itu pun sholat di pojoknya restoran kami waktu itu. Numpang diberikan sama orang Jepang. Sholat di sana kami. Nah itu. Jadi yang paling kuat itu. Wah, tidak harus mensyaratkan. Memang dalam madhab, kalau tidak salah itu madhabnya Syafi'i, disyaratkan 40. Tapi karena itu hanya pendapat para ulama, maka bisa ada potensi salah. Nah, maka saya termasuk mazhabnya yang penting sudah mencukupi ada imam, ada makmum, bisa mendirikan sholat Jumat. Ada yang siap berkhutbah, rukunnya didirikan, itu sudah mencukupi. Ah itu Pak. Kalau cuman sekampung itu cuma 25 orang, itulah laki-lakinya, apa mereka 19 tahun itu nggak mau sholat Jumat? Karena harus mensyaratkan 40. Ah kan gitu. Oh misalnya harus pergi jauh ke sana, nggak perlu, dirikan aja. Dirikan aja. Jadi wah ikut zuhur lagi. Nah itulah pendapat yang sering memang perlu kita luruskan jamaah sekalian. Ya, ada memang. Termasuk sebagian di kampung kami itu ada yang begitu. Ya, musolanya kecil, mungkin hanya 25 orang, akhirnya mereka sholat lagi. Itu keliru. Itu keliru. Mesti harus kita luruskan. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak. Ya, terima kasih para hadirin sekalian, semoga bermanfaat dan kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.